Dari luar, sepak bola terlihat sederhana. Dua tim, satu bola, satu tujuan, yaitu mencetak gol. Tapi di balik sorakan penonton, di balik stadion megah, dan di balik jersey yang dikenakan, ada cerita yang jauh lebih besar. Cerita tentang kekuasaan, identitas, citra negara, hingga perebutan pengaruh dunia. Dan disinilah kita akan membahas mengapa sepak bola dan politik tidak bisa dipisahkan. Ketika sebuah negara bermain di Piala Dunia, itu bukan cuma 11 pemain di lapangan. Itu adalah bendera, sejarah, dan harga diri nasional yang dipertaruhkan. Contohnya, Argentina merayakan gelar juara dunia 2022 bukan hanya sebagai kemenangan olahraga, tetapi sebagai penyembuh luka ekonomi yang sedang hancur. Ketika Jerman menang pada 2014, media menyebutnya sebagai simbol keberhasilan sistem pendidikan olahraga mereka. Dan sepak bola pada akhirnya menjadi alat bagi negara untuk memperlihatkan siapa mereka di mata dunia. Banyak negara, sepak bola dipakai pemerintah untuk satu tujuan, yaitu menjaga stabilitas dan popularitas. Di Brasil, kemenangan Piala Dunia 1970 dimanfaatkan rezim militer untuk memperkuat citra mereka. Di Argentina, rezim junta tahun 1978 menghabiskan uang besar untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia, demi membentuk ilusi bahwa negara aman dan damai. Padahal ribuan warganya menghilang saat itu. Ketika timnas menang, pemerintah ikut bersorak. Ketika timnas kalah, mereka cuci tangan. Tapi satu hal jelas, pemerintah menyadari kekuatan sepak bola sebagai alat pengaruh publik. Lihatlah klub-klub besar dunia, banyak yang lahir dari realitas politik dan sosial. Barcelona bukan sekadar klub sepak bola, mereka adalah simbol perlawanan Catalonia terhadap pemerintah Spanyol. Lazio dan Livorno di Italia mewakili dua spektrum politik ekstrem, yaitu ultranasionalis dan kiri radikal. Boca Juniors dan River Plate bukan sekadar rival, mereka mewakili dua kelas sosial berbeda di Argentina. Ketika fans menyanyikan chant, ketika bendera dikibarkan di tribun, itu bukan hanya dukungan olahraga, tapi pernyataan identitas yang sangat politis. Politik tak bisa dilepaskan dari uang, dan sepak bola, industri bernilai ratusan miliar dolar, adalah tambang emas politik. Pembangunan stadion, bidding tuan rumah Piala Dunia, sponsor, hingga hak siar TV, semuanya melibatkan pemerintah, pengusaha, dan jaringan kekuasaan yang rumit. Contohnya Qatar 2022. Mengapa negara kecil di Timur Tengah itu mati-matian mengejar Piala Dunia? Jawabannya satu, political branding. Mereka menggunakan sepak bola untuk mengubah citra internasional, meneguhkan kekuasaan, dan membangun pengaruh global. Hasilnya, Qatar, yang dulunya hampir tak terdengar, kini dikenal seluruh dunia. Pemain bukan hanya atlet, mereka adalah ikon publik. Contohnya ketika Marcus Rashford menekan kerajaan Inggris untuk memberi makan anak-anak miskin, ia bergerak sebagai aktor politik. Lionel Messi pernah mengubah kebijakan pajak klub di Spanyol, hanya karena kasus pajaknya membahayakan ekonomi La Liga. Pemain berbicara, dunia mendengar, dan ketika mereka diam, itu pun punya efek politik. FIFA sering menyebut dirinya netral, tapi kenyataannya mereka adalah salah satu organisasi paling politis di dunia. Pilih lokasi Piala Dunia, pilih ketua federasi, pilih aturan baru, semuanya melalui negosiasi, lobby, dan manuver politik antar negara. FIFA punya lebih banyak anggota daripada PBB. Itu saja sudah cukup menjelaskan betapa besar kekuatan politik yang mereka miliki. Ada momen ekstrim ketika sepak bola benar-benar menjadi pemicu konflik. Pada tahun 1969, Honduras dan El Salvador terlibat dalam perang singkat yang disebut Football War. Pemicunya bukan pertandingan itu sendiri, tetapi pertandingan memperbesar ketegangan politik yang sudah ada. Di Balkan, klub-klub seperti Red Star Belgrade dan Dinamo Zagreb memainkan peran penting dalam meningkatnya sentimen nasionalisme di 90-an. Sepak bola bisa menyatukan, tapi dalam kondisi tertentu, ia bisa menjadi api yang membakar situasi politis.
Ketika timnas Prancis juara Piala Dunia 2018, dunia memperdebatkan satu hal. Ini tim Afrika yang bermain untuk Prancis. Secara teknis itu salah, tapi dari sisi politik sosial, pembahasan itu tak bisa dihindari. Sepak bola menjadi ruang untuk membahas identitas, integrasi, rasisme, dan kebijakan migrasi. Gerakan Black Lives Matter ikut masuk lapangan. Spanduk anti-rasisme muncul di stadion, dan federasi di seluruh dunia harus membuat aturan tentang apa yang boleh dan tidak boleh ditampilkan pemain. Sekali lagi, sepak bola jadi arena perdebatan politik global. Banyak negara menggunakan sepak bola untuk membuka hubungan diplomatik. Korea Utara dan Korea Selatan pernah melakukan football diplomasi untuk meredakan ketegangan. Negara-negara Afrika menggunakan Piala Afrika sebagai ajang kebersamaan politik. Bahkan Arab Saudi kini menggunakan sepak bola untuk memperluas pengaruhnya di dunia. Melalui proyek besar seperti Liga Pro Saudi, sepak bola menjadi bahasa universal yang bisa digunakan untuk memperkuat hubungan antar negara. Pada akhirnya, sepak bola tidak bisa dipisahkan dari politik karena satu alasan utama. Sepak bola adalah manusia, dan manusia adalah makhluk politik. Apapun yang menyentuh identitas, ekonomi, emosi, kebanggaan, dan kekuasaan, pasti akan bersinggungan dengan politik. Ketika sebuah klub mewakili suara rakyat, ketika sebuah gol membawa harapan baru bagi bangsa, ketika sepak bola menggerakkan jutaan orang dalam satu waktu, di situ kita sadar, sepak bola bukan sekadar olahraga, ini adalah alat politik terbesar yang tidak pernah kita sadari secara langsung.